Halo, hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruensi. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian, dan kita akan melihat tentang kesebangunan terlebih dahulu pada video ini. Kita akan mencoba melihat konsep dasar kesebangunan, dan nanti kita juga akan belajar sifat-sifat khusus kesebangunan dalam beberapa bentuk yang cukup unik. Kita akan mulai dari contoh pertama. Di soal pertama, kita melihat ada dua buah persegi panjang yang memiliki bentuk sama atau dibilang sebangun. ABCD dan PQRS adalah persegi panjang yang punya bentuk yang persis sama, hanya saja ukurannya berbeda. Ini adalah definisi dari sebangun. Bentuknya sama, ukurannya bisa berbeda. Diberitahu info seperti ini. Kita diminta menghitung PQ, lalu luas dan keliling PQRS. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dari bentuk yang sebangun adalah sisi-sisi yang letaknya sama memiliki perbandingan yang sama. Dengan demikian, di soal ini kita bisa melihat 2 dan juga 6 adalah sisi yang kita bilang seletak, sama-sama di sebelah kirinya. Lalu ada juga AB dan PQ yang sama-sama ada di bagian bawahnya. Nah, dengan demikian, saya bisa melakukan perbandingan merah banding biru dari persegi panjang yang di sebelah kiri sama dengan merah banding biru dari persegi panjang yang ada di sebelah kanan. Berarti, seperti ini. AD adalah sisi merah, SP juga sisi merah. Lalu AB sisi biru dan PQ sisi biru. Merah banding biru dari yang kiri sama dengan merah banding biru dari yang kanan. Kita masukkan angkanya. Di sini kita boleh langsung mencoret ini seperti demikian. Setelah ini, kita bisa melakukan kali silang. Ini dikalikan ini akan sama dengan ini dikalikan ini. Ini berarti PQ dikali 1 sama dengan 6 dikali 2. Berarti nilai PQ adalah 12 cm. Nah, jika kita sudah mengetahui ini, kita bisa memasukkannya ke rumus standar persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Berarti dalam kasus ini kita bisa memakai PQ dikalikan dengan SP. Luasnya adalah 72 cm persegi. Sedangkan kelilingnya adalah 2 dikalikan P plus L. Ini akan menjadi 2 dikali 12 ditambah 6. Ini adalah jawaban-jawaban akhir dari soal berikut. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Sekarang kita lihat soal berikutnya. Di soal ini dikatakan ada sebuah foto berurutan 30 x 20 cm yang ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atasnya adalah 2 cm. Diketahui bahwa foto dan karton sebangun. Maka jika saya memisalkannya seperti ini, mereka berdua dikatakan punya ukuran yang sama. Jadi jika foto ini saya letakkan di sini, dikatakan bahwa sisa di sebelah kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Anggaplah dalam gambar ini, berarti ini, dan ini, masing-masing adalah 2 cm. Sedangkan fotonya sendiri berukuran 20 cm di sini dan 30 cm di sini. Nah, jika diketahui seperti ini, bagian bawah yang ditanyakan akan saya misalkan dengan X.
Apa yang bisa kita lihat dari bentuk ini? Kita akan melihat bahwa barang-barang yang seletak akan memiliki perbandingan yang sama. Di sini kita perlu melihat dulu. Bagian ini seletak dengan yang ini. Sedangkan bagian yang ini seletak dengan yang ini. Sekarang kita akan melihat panjang dari sisi merah untuk karton. Jika dikatakan bahwa bagian bawah dari foto adalah 20 cm, sedangkan bagian ini dan ininya adalah 2 cm. Berarti bagian ini adalah 20 ditambahkan dengan 2 dan 2 dari sebelah kiri kanan, atau 24 cm. Bagaimana dengan bagian tegaknya? Bagian tegaknya tersusun atas 30, lalu 2 yang ada di atas, dan juga X yang ada di sini. Berarti bagian ini adalah 30 ditambah 2 ditambah X, atau 32 plus X. Jika kita sudah punya seperti ini, kita bisa melakukan perbandingan bahwa merah banding biru dari foto sama dengan merah banding biru dari karton. Merah banding biru dari foto adalah 20 per 30. Sedangkan dari karton, bagian merahnya adalah 24, sedangkan bagian birunya adalah 32 plus X. Hal pertama yang saya akan kerjakan adalah mengecilkan bagian ini, supaya angkanya tidak terlalu besar. Lalu saya juga bisa melakukan simplifikasi di bagian ini. 24 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. Dan saya akan mendapatkan seperti ini. Sekarang saya tinggal melakukan kali silang. Ini dikalikan dengan ini akan sama dengan ini dikalikan dengan ini. Apa yang akan saya dapatkan? Saya akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Prinsipnya sama persis dengan soal sebelumnya, hanya saja ini dalam bentuk soal cerita. Di soal ini, kita akan melihat bentuk lain, yaitu dua buah segitiga. Pertama-tama jika melihat bentuk seperti ini, dan kita ditanya berapakah DE, kita perlu mengidentifikasi bagian mana yang merupakan sisi seletaknya. Pertama-tama saya akan memulai dengan bagian ini. Saya akan mencari dahulu sudut-sudut yang sama. Dalam kasus ini, sudut C yang merah sebelah kiri dan kanan adalah sudut yang bertolak belakang. Karena bertolak belakang, besarnya pun sama. Lalu kita juga bisa melihat bahwa sudut B dan juga sudut D sama-sama siku-siku. Jika sudah ada dua sudut yang sama dalam dua buah segitiga, maka sudut ketiga pun dipastikan akan sama. Karena sama-sama 180 derajat dikurangi sudut yang merah dan dikurangi sudut yang biru. Sekarang setelah kita mengetahui hal-hal ini, hal berikutnya yang kita perlu tentukan adalah sisi mana saja yang seletak. Sisi yang dinamakan seletak adalah sisi-sisi yang terletak di seberang sudut yang sama. Contohnya, sudut A dan sudut E sama-sama berwarna hijau. Berarti sisi yang ada di seberang mereka, yaitu sisi BC serta sisi CD, akan sama-sama kita beri warna hijau. Lalu sudut B dan sudut D sama-sama berwarna biru. Berarti sisi-sisi yang ada di seberang mereka akan kita beri warna biru. Berarti konsekuensinya juga yang terakhir akan menjadi sisi merah yang kita berikan tanda seperti ini. Jika kita sudah punya seperti ini, kita bisa melakukan perbandingannya. Nah, kita telah memiliki beberapa fitur yang sudah diketahui di sini. Yang pertama-tama jangan lupakan kalau ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang ada di sebelah kiri. Berarti BC pun bisa kita hitung dengan prinsip Pythagoras yang sudah ada di video lain. Dengan cara ini, kita bisa menghitung panjang BC.
kita mengetahui BC adalah 8 cm. Jika kita sudah tahu BC di sini, kita juga bisa melihat apa yang diminta dalam soal ini, yaitu DE. Sekarang kalau saya sudah mempunyai BC, saya bisa melakukan perbandingan hijau banding merah dari sebelah kiri dengan hijau banding merah dari sebelah kanan. Hijau banding merah sebelah kiri adalah BC dibanding AB. Sedangkan hijau banding merah sebelah kanan adalah CD dibanding DE. Kita akan masukkan angkanya. 8 dibandingkan 6 sama dengan 16 dibandingkan DE. Kita akan melakukan penyederhanaan terlebih dahulu. 8 dan 6 bisa dikecilkan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan kali silang. Kita akan mendapatkan hasil bahwa DE adalah 6 dikalikan 2 atau 12 cm. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mudah bukan? Soal berikutnya sedikit lebih panjang karena ini merupakan soal aplikasi. Dikatakan ada sebidang tanah bentuknya seperti yang ada di gambar, dengan ukuran sebagai berikut, dan di dalamnya akan dibuat kolam ikan yang dibangun dengan luas seperti demikian. Bagian yang diarsir hijau adalah jalan setapak. Ditanyakan berapa luas jalan setapak tersebut. Sekarang, trapesium yang di dalam dan di luar diketahui adalah dua bentuk yang sebangun. Bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Pertama-tama kita tentukan dulu sisi apa saja yang seletak. Sisi bagian hijau di dalam dan di luar, kita bilang seletak. Lalu ini dan ini juga seletak. Dan terakhir, ini dan ini juga seletak. Yang kita perlu perhatikan juga, dikatakan ini adalah trapesium sama kaki. Berarti, jika yang ini 25, ini pun 25. Sama halnya, yang di dalam juga demikian. Jika kita mengetahui bahwa yang ini adalah 20, maka yang ini juga adalah 20. Sekarang kita bisa fokus ke bagian-bagian lain. Kita akan melakukan perbandingan biru dibandingkan hijau. Biru dibandingkan hijau dari yang ada di dalam sama dengan biru dibandingkan hijau dari yang ada di luar. Biru dibandingkan hijau dari yang dalam adalah 20 dibandingkan 36. Sedangkan biru dibandingkan hijau dari yang ada di luar adalah 25 dibandingkan dengan, kita sebut saja X. Sekarang kita akan mulai menghitung. 20 dan 36 sama-sama bisa kita sedikit kecilkan. Jika disederhanakan sedikit, kita bisa membaginya dengan 4. Ini akan menjadi 5, dan ini akan menjadi 9. Lalu bagian ini dan ini juga bisa disederhanakan menjadi 1 dan 5. Sekarang kita lakukan perkalian silang. Ini dikalikan ini akan sama dengan ini dikalikan ini. 1 dikali X sama dengan 9 dikali 5. Berarti X-nya adalah 45 meter. Komponen kedua yang saya ingin temukan sekarang adalah komponen merah. Saya akan lakukan perbandingan biru dibandingkan merah sama dengan biru dibandingkan merah. Biru dibandingkan merah dari yang dalam, saya akan berikan ini nama Y, adalah 20 per Y. Sedangkan biru dibandingkan merah dari yang luar adalah 25 per 15. Kita bisa sederhanakan, ini dan ini bisa dikecilkan dibagi 5 masing-masing, menjadi 5 dan 3. Lalu 20 dan 5 juga bisa dikecilkan, seperti ini. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan perkalian silang. Berarti Y dikali 1 adalah 4 dikali 3. Atau Y sama dengan 12 meter. Sekarang jika kita sudah punya ukuran-ukurannya, kita bisa mulai menghitung luas dari arsiran. Untuk menghitung luas arsiran, yang sangat penting kita temukan adalah luas dari masing-masing trapesium. Kita akan mulai dari trapesium yang besar terlebih dahulu.
Dari apa yang telah kita hitung, kita punya ukuran-ukuran ini untuk trapesium yang besar. Hal pertama yang saya akan kerjakan adalah menarik garis ini. Jika teman-teman melihatnya, sekarang kita sudah memiliki satu buah persegi di tengah dan dua buah segitiga yang ukurannya sama di sebelah kiri dan kanan. Saya akan anggap ini A dan juga A. Teman-teman bisa lihat bahwa bagian tengah yang ini sama dengan bagian atasnya. Ini berarti 15 ditambahkan dengan 2A sama dengan 45. Berarti kita punya 15 meter di sini dan 15 meter di sini. Sekarang dengan ini, saya bisa mencari bagian tingginya atau kita sebut dengan B. A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 625 dikurang 225 atau 400. Kita mendapatkan bahwa A adalah 20 meter. Maaf, maksud saya ini B. Demikian. Sekarang, dari sini kita sudah bisa menghitung luas dari trapesium ini. Karena kita telah memiliki tingginya yaitu 20 meter, dan kita sudah punya dua sisi sejajarnya. Kita bisa menghitung luasnya dengan rumus setengah dikalikan jumlah sisi sejajar, yaitu 45 dan 15, dikalikan tingginya, yaitu B. Kita bisa langsung mencoret bagian yang ini. Dan kita akan mendapatkan 600 meter persegi. Ini adalah luas dari bagian luarnya. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan menghitung luas dari bagian yang ada di bawah. Untuk ukuran bagian dalam, kita telah memiliki penghitungan yang ada di atas, yaitu bagian alasnya 36, bagian tutupnya adalah 12. Sedangkan bagian miringnya adalah 20 meter. Dengan prinsip yang sama seperti saat menghitung luas trapesium yang lebih besar, kita bisa membaginya sebagai A di sini, dan yang tengahnya adalah 12. Dengan demikian, atau A sama dengan 12 meter juga. Nah, sekarang kita akan melakukan Pitagoras seperti yang tadi. Kita akan namakan ini B, dan kita sudah tahu ini adalah 12. Dengan ini kita bisa menghitung bahwa B-nya adalah 256. Dan B menjadi akar dari 256, yaitu 16 meter. Sekarang kita hitung lagi luasnya. Setengah dikalikan jumlah sisi sejajar, yaitu 36 dan 12. Dikalikan dengan tingginya, yaitu B. Kita bisa kecilkan juga seperti tadi. Dan kita akan punya 48 dikalikan dengan 8. Hasil yang kita dapatkan di sini adalah 384 meter persegi. Sekarang, luas arsiran jika teman-teman melihat gambar yang ada di sini.
adalah luas dari trapesium besar dikurangi luas dari trapesium yang lebih kecil. Oleh karena itu, kita akan hitung seperti ini. Luas besarnya tadi telah kita ketahui sebagai 600 meter persegi. Dan luas kecilnya adalah 384. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan luas arsirannya sebesar 216 meter persegi. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mau jadi ikuti bukan? Ini adalah beberapa contoh dari dasar dan aplikasi kesebangunan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang beberapa fitur khusus jika ada trapesium atau segitiga yang punya bentuk kesebangunan yang cukup unik. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.